Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini ada yang sudah masuk? Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dengan membaca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini kita bisa lancar sampai nanti selesai. Amin. Oke, saya absen dulu ya. Oke. Yang saya panggil namanya, sebutkan satu kata. Nah, nanti yang pertama menyebutkan satu kata, terserah bebas selain nama orang. Nanti yang saya sebut kedua melanjutkan suku kata terakhir dari yang disebutkan yang pertama. Contohnya, orang pertama menyebutkan kata rumah, berarti yang kedua menyebutkan kata nanti selanjutnya seperti itu. Oke, kita mulai dari Atas. dari tengah. Kemana? Megita, Pas. kipas, Megita, kipas. Nabila Sia, Pasing. Pasing. asing. Nabila Zaduba, musik, Singing. singing. Nadia, hitung. Oh ya, bahasa Jawa ada bahasa Jawa. Nafisa, Mufam, Naila, Tanggal, Isrina, Galon. Galon, Nur Alifia, Indah Regina, Dokter. Dokter, Rasifa, Harus, Rizka, Rusak. Rusa, Safa, Sinta, Sonia, Lari, Yasmin, Riba, Zayana, Uratun, Bintang, Adinda, Angkai, Anissa, Aida, Asifa, Dinda, dahulu, Akila, Lubang, Abisa, Ayu, samanya itu ya, bukan? Banyak. Kucing. Dia Reka. Ibu belok kok. Ibu belok kok. Oh ya, tidak maaf. Beda.
Cicing Pak. Cicing Pak. Cikunya cicit. Cikunya cicingkang. Cingkrang. Melodi. Kita hari ini akan belajar resiliensi ya. Resiliensi itu apa? Nah, kenapa kalian harus belajar resiliensi? Tujuannya Membangun menghadapi kemudian kehidupan secara sehat. yang kedua, Meningkatkan kesejahteraan emosional, mempersiapkan diri untuk masa depan dengan kompetensi yang mampu, kepercayaan diri, dan kemampuan memecahkan masalah. Resiliensi membantu siswa belajar dari kegagalan, tetap termotivasi, dan berhasil dalam beradaptasi dengan ketidakpastian dan tekanan. tujuannya biar kalian mampu bangkit dari hal yang baik. Ya, tapi coba sekarang saya bentuk kelompok dulu ya. Sebelum kita tahu apa itu resiliensi, saya akan membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan seperti biasa dihitung dari belakang. 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 5. 5. Pas ya. Setiap kelompok berarti 7 anak. Silakan membentuk kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan. Oke, saya ulangi nanti kalian akan mengarah menggunakan buku yang kalian punya. Sudah siap? Ya. Saya mau cek sound dulu mana suaranya kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. Kelompok 5. Bisa dimulai ya, silakan bisa berkumpul. Saya mulai waktunya 1 menit ya. Udah Bu? Oke, waktunya 3 menit. Saya mulai dari sekarang. Boleh bebas dan harus seperti yang digambar ya, terserah kalian.
Cara menurunkan ini berat. Oke, kita hitung sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Tangan di atas. Oke, lepas semuanya, lepas. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekarang duduk. Kalau susah duduk di situ. Jangan sampai nyenggol ya, hati-hati. Oke, kita lihat bareng-bareng kelompok 1. Iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Lima. Berarti pemenangnya kelompok 1. Saya mau minta tolong kelompok salah satu anak untuk menguji kekuatan menara kelompok 1. Ini bukan menara itu. Ya benar aja ya. Apakah kuat?
refleksinya, nanti di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan kalian isi. Coba didiskusikan bareng-bareng. Ketika menanam kalian goyang atau logo, bagaimana perasaan kalian? Apa reaksi pertama yang Reaksi apa? Yang kedua, apa belajar paling berharga tentang budaya letting atau resiliensi yang kalian dapatkan? Ketika menarik logo, apa yang kalian lakukan? Yang ketiga, di luar permainan ini, pengalaman di kehidupan nyata apakah kalian pernah merasakan perasaan dan bagaimana cara bangkit kembali? Daya lenting itu cara bangkit kembali. Bangkit kembalinya dengan cara dia sudah bisa Satu menit lagi. Berapa buku? Memperbaiki cara berkulit tugasnya sudah mulai ya. Sudah ya, kalau tiga sudah? Sudah, oke. Sudah ya, kalau satu sudah? Belum. Dua, empat, lima. Sudah, waktu habis. Oke, siapa yang mau membacakan hasilnya itu lebih dahulu? Kelompok berapa? Kelompok satu. Saya Mr. Ramadhani dari Perhatikan, akan membacakan refleksi yang kami diskusikan. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Awalnya tidak menyadari
nyata benar kita akan roboh, tetapi selagi kita bisa merebutnya lagi, kita akan berhasil. Ternyata benar yang kami buat tidak sekokoh yang kami pikirkan. Pertanyaan kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya penting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berjuang? Jawabannya, meskipun gagal, kita harus mencoba lagi sampai kita bisa mencapai keberhasilan. Pertanyaan ketiga, di luar permainan ini, pengalaman di kehidupan nyata, apakah kalian pernah merasakan terpuruk dan bagaimana cara bangkit kembali? Terus mencoba lagi meskipun terjadi berkali-kali dan percaya diri bahwa kita bisa mencapai keberhasilan. Oke, kemudian kelompok berapa lagi? 4. Oke. Kenalkan nama saya Yasmina Jaburi, perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil kritis dari kelompok saya. Pertanyaan pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Perasaannya sangat kecewa sedih karena usahanya terasa sia-sia. Reaksinya shock dan kami membuat menara baru lagi yang lebih kokoh. Pertanyaan selanjutnya, apa pelajaran paling berharga tentang daya letting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat buruk? Menyusun strategi kembali untuk bangkit. Pertanyaan terakhir, di luar permainan ini, pengalaman di kehidupan nyata, apakah kalian pernah merasakan buruk? Dan bagaimana cara bangkit kembali? Jawabannya pernah. Cara bangkit kembalinya berubah menjadi yang lebih baik dari kesalahan sebelumnya. Oke, lanjut kelompok 3. Saya dari Jogja akan membacakan refleksi dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Rasanya tegang, shock, kecewa. Kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya letting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat buruk? Jawabannya, terus bangkit lagi, jangan sampai menyerah dan jangan takut gagal. Terus berusaha sampai berhasil. Yang ketiga, di luar permainan ini, pengalaman di kehidupan nyata, apakah kalian pernah merasakan buruk dan bagaimana cara bangkit kembali? Kita bangkit kembali dengan mencari motivasi, terus mencoba dan mendapatkan diri ketergantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Kesal dan panik. Nanti kita harus menyusun menaranya dari awal lagi. Yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya letting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat buruk? Mencari strategi atau cara lain yang lebih baik dan belajar dari masalah yang telah terjadi. Yang terakhir, di luar permainan ini, pengalaman di kehidupan nyata, apakah kalian pernah merasakan buruk dan bagaimana cara bangkit kembali? Pernah memikirkan cara untuk keluar dari masalah dan terus mencoba. Oke, tepukan untuk kelompok 5. Ya, saya Salatun perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil refleksi kita tentang permainan tadi. Pertanyaan pertama, ketika menara kalian goyah atau roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Reaksi kita yaitu tegang, panik, bingung, dan kecewa karena kerja keras kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya letting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berjuang? Jika kita mencoba sesuatu kemudian gagal, jangan putus asa karena hal tersebut masih bisa kita coba kembali sampai kita berhasil. Ketiga, di luar permainan ini, pengalaman kehidupan nyata, apakah kalian pernah merasakan terpuruk
bagaimana cara bangkit kembali. Karena kami pernah merasakan terpuruk dan kami mencari solusi, menangis, dan mengingat tujuan awal. Betul semuanya ya, jawabannya keren-keren. Jadi ketika permainan tadi kalian membangun sebuah menara. Yang pasti pertama, apakah langsung jadi menara? Tidak. Pasti ada langsung hancur. Terus gimana reaksi kalian? Apakah sudah menyerah? Tidak ya, pasti akan dicoba lagi. Ya, sampai gimana memikirkan strategi biar bisa terbentuk sebuah menara. Awalnya yang bukunya mungkin bentuknya miring ya, itu kan nggak bisa langsung roboh ya, tapi coba dibuat berdiri. Nah itu jadi kayak gitu ya, bisa berdiri. Tapi kalau miring itu oke. Sekarang coba saya tadi kan ada kata-kata resiliensi. Ada yang bertanya tadi kan resiliensi itu apa? Apa itu daya lenting atau resiliensi? Perhatikan video berikut. Ada yang hafal bahasa Inggris? Ini bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya bisa dipahami loh. Morning everyone. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on then, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it on the table. Ready, Jerron? What it means to have resilience. Yes, Paige? Resilience means very fast. Very nice. Paham resiliensi? Paham. Dari pasti. Paham tapi ya. Di situ ada apa? Mainan. Mainan itu diapain? Dipukul, kami panggil kembali. Pakai kembali. Terus diapain lagi? Dilempar, dibalik-balikin, ini sebenarnya Diputar, dindingin tadi mulai pukul. Sampai yang terakhir pokoknya dilempar sekeras-kerasnya, dipukul tapi dia akan kembali. sama seperti kita ya, sebagai manusia kalian pergi hantam berbagai cobaan ya. Nah gimana caranya kalian pasti akan bisa bangkit lagi gitu ya. Ya selama dari kalian lahir pokoknya sampai sekarang itu saya yakin banyak cobaan, banyak masalah. Nah itu caranya gimana kita bisa bangkit lagi dari tekanan itu resiliensi daya lenting atau cara bangkit kembalinya itu seperti apa. Oke, selanjutnya jadi pengertiannya coba dibaca. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali
kembali dari stres trauma yang dialami. Nah, ini kemampuan untuk bertahan ya caranya dengan bangkit kembali. Gimana caranya kita bertahan di situasi sekarang? Ya, ketika ada masalah kita harus bangkit kembali. Bisa melihat selanjutnya. Ada yang pernah lihat video ini? This is the moment that Heather Dormitor brutally slammed into the ground on the last lap of a 600-metre race. She was overtaken from second place when the other runner's foot tripped her. Completely devastating her chances of winning. Heather had been the favourite to win, but there were only 200 metres left of the race, so it was up to her teammate to bring it home. Heather's teammate used the clash as an opportunity to pull out from last place to the front of the pack, and it looked like she might just be able to get the win. And that's when something absolutely remarkable happened. Heather got up and started chasing down the pack. Kepatuk ya bahasa Jawanya ya. Saya dari ya, oh iya bahasa Indonesia. Dari dia awalnya di depan, terus ke sandung, akhirnya ada di belakang, tapi dia bisa bangkit kembali sampai akhirnya jadi dia lari satu, dia lari mengejar lawan-lawannya sampai jadi nomor satu lagi. Kenapa resiliensi itu penting atau gaya penting itu penting? Nah, karena banyak kasus sekarang itu ada contoh kasusnya Timothy ya, yang mahasiswa dibully terus dia bunuh diri. Nah, itu berarti tidak punya daya atau resiliensi yang sering diejek, tak punya ayah. Anak SD di Banyuwangi tewas karena anak SD itu ya, masih kecil. Kemudian tak tahan dibully sebagai anak yatim, siswa SD dinilai menjadi anak SD. Kau tahu ya anak SD bunuh diri ya? Ya, SMP kan bisa memakan. Makanya kita belajar. Kemudian siswa SMP bunuh diri saat HP disita. Itu terjadi. Ya ada yang HP-nya disita. Tidak ada ya. Nah biasanya kan sebenarnya mengadakan penyitaan HP disita. Jadi jangan seperti ini ya. Karena intinya kenapa kita harus bisa atau harus tahu daya penting itu karena banyaknya kasus seperti ini. Anak-anak tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak punya daya juang, akhirnya ya mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Padahal bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah yang ada, menyebut masalah yang heran ya. Kemudian ini ada beberapa faktor yang mendukung daya penting itu sendiri. Ada mindset apa? Pola pikir bertumbuh. Bukan nanti kita jelaskan bedanya mindset sama mindset. Kemudian adaptasi, kemudian kestabilan emosi, self awareness apa? Penghargaan diri, menghargai diri sendiri, kemudian perspektif yang positif. Ini apa? Perspektif apa? Nggak tahu. Yang terakhir, efektif problem solving, pemecahan masalah yang efektif. Selanjutnya, nah ini kalian bedakan
ada fixed mindset sama grow mindset. Yang bagus itu apa? Fix atau grow? Tadi yang mendukung resiliensi grow mindset. Contohnya ketika kamu berhasil atau mencapai kesuksesan, jangan kata-kata ini ya, saya bisa sukses jika punya bakat. Tapi katakan saya bisa sukses dengan berusaha. Kemudian ketika mengalami kegagalan, ketika gagal, saya menyerah. Nah, itu fixed mindset. Tapi katakan saya akan mencoba. Kemudian ketika ada kesulitan, saya nggak bisa. Tapi katakan saya belum bisa. Saya akan mencoba. Kemudian ketika ada masalah, biasanya kan kalian ngomong ketika ada masalah, kenapa sih masalah ini terjadi sama saya? Kenapa nggak yang lain aja? Ya. Tapi harus saya upayakan. Kritik, kalau dikritik, contohnya apa ya? Bisa kamu galak, apa? Enggak langsung saya sakit hati kalau mau kayak gitu. Saya sakit hati. Tapi terima kasih, saya akan memperbaikinya. Kalau ada yang kritik bisa, berarti bilangnya gini ya, Sa. Terima kasih atas kritiknya, saya akan memperbaikinya. Ya, mulai sekarang kritik. Oke, tahu bedanya ya? Tahu bedanya fixed mindset sama grow mindset? Tahu. Nah, ini banyak contoh-contohnya. Nah, kenapa kita harus punya daya resiliensi? Karena otak kita itu terus tumbuh. Ya. Neuroplastisitas adalah mekanisme biologis yang berasal dari growth mindset. Ketika kalian growth mindset, pemikirannya bertumbuh, ada sel-sel otak yang tumbuh. Nah, yang akan mengembangkan energi otak. Makanya harus growth mindset. Growth mindset. Tadi bahannya sudah tahu ya. Kemudian saya akan ajarkan teknik burger. Tadi yang bikinnya burger apa bukan? Pernah dapat burger? Yang enak di mana ya? Di tengah, di atas, di bawah. Dagingnya ya, biasanya dagingnya. Nah, yang namanya teknik burger ini awalnya dulu dari apresiasi, itu apresiasi ya. Nah, tengahnya koreksi. Kesalahannya apa? Kemudian apresiasi lagi terhadap usaha atau kinerjanya. Contohnya, nah ini contohnya saya ya. Contoh teknik burger yang saya lakukan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin yang saya bisa pada tes CPNS tahun ini, meskipun hasilnya belum bisa maksimal. Koreksinya, saya akan jadikan ini sebagai pengalaman dan bahan evaluasi agar dia belajar pada tes CPNS di tahun depan. Saya pasti bisa. Nah, diapresiasi lagi di terakhirnya. Oke, sekarang saya minta dibuka bukunya. Saya mau praktekkan teknik burger ini. Coba, saya yakin kalian pernah mengalami kegagalan selama hidup, tidak harus pada saat ya Bu. Mulai pada saat SD, SMP, ya pernah gagal. Nah, coba ditulis dulu kegagalannya apa. Ditulis di buku masing-masing. Misalkan saya gagal masuk SMA 1 kali. Saya pernah ranking 10. Nah, itu barangkali kalian yang biasa ranking 1, ranking 10 itu merupakan sebuah kegagalan. Masih bisa jadi ya. Saya pernah ranking 10 di kelas 9. Sudah ditulis?
Ada yang masih bingung? Saya nggak pernah Google bu, saya sukses terus. Ada? Oh, saya gagal terus bu. Saya nilainya remedi itu juga ya. Saya gagal jadi juara apa biasanya dari lomba tulisan itu gagal kalian kalau sudah dicoba teknik berpikirnya. Yang pertama apresiasi dulu, kemudian koreksi kenapa saya gagal, kemudian yang terakhir apresiasi lagi. Saya kasih waktu 5 menit. Mengapresiasi diri kita atau belajar gaya leading kita terhadap suatu masalah yang kita alami. Nggak usah apa, mau digambarin boleh. Mau digambarin nggak semua boleh. Kalau kali ini masih lapar.
hasilnya. Ayo, ada yang mau membacakan hasilnya? Angkat tangan. Gak apa-apa. Apakah itu privasi? Enggak. Oke. Ya, apa itunya? Saya akan membacakan hasil dari contoh yang tadi diberikan. Pengalamannya yaitu waktu SMP saya mengikuti ekstrakurikuler olahraga basket, tapi diterima kita mengikuti event. Tapi saya tidak menyerah dan saya melakukan latihan lebih giat lagi untuk memperbaiki performa saya. Nah, teknik berikutnya apresiasi. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya bisa untuk mempertaruhkan nama SMP saya meskipun hasilnya belum bisa. Yang kedua, koleksi saya akan jadikan ini sebagai pengalaman dan bahan evaluasi agar lebih memperbaiki cara latihan basketnya. Apresiasi yang terakhir, saya masih bisa memperbaiki dari segi performa dan cara bermain. Oke, ada lagi yang mau membacakan? Lisa? Saya akan membacakan contoh teknik burger dari pengalaman saya. Yang pertama ada teknik apresiasi. Diawali oleh teknik apresiasi, yaitu saya sudah berusaha menjadi lebih aktif di SMK ini dibanding di SMP. Dan teknik koreksinya itu ini menjadikan saya untuk lebih giat, aktif, depannya. Dan diakhiri oleh apresiasi lainnya itu saya yakin pasti saya bisa menjadi lebih aktif dari saya SMP. Oke, Oke, satu lagi. Ayo, angkat tangan. Nabila, ya. Jadi saya teknik dari pengalaman pribadi saya, yaitu diawali oleh saya akan belajar agar dapat masuk SMA maupun saya meskipun tidak dapat masuk seorang koleksinya yaitu saya akan jadikan video kalian ini sebagai kekuatan saya bahwasanya tidak masuk SMA favorit tidak menjadikan kekuatan untuk kita meneruskan ilmu atau satu tingkat dengan anak-anak SMA. Apresiasinya yaitu Oke, paham berarti ya, ketika kalian menghadapi kegagalan, ya itu bagian dari hidup kalian ya. Apresiasi dulu, kemudian koreksi kira-kira apa yang membuatnya gagal dan gimana cara kita bisa bangkit kembali. Kemudian jangan lupa untuk mengapresiasi. Sampai sini ada pertanyaan? ya. Cukup paham ya? Oke, mungkin harapannya nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian sampai nanti kalian Siap. Saya ingin satu anak untuk membacakan kesimpulan pada hari ini. Ya, katakan. Ya, siapa yang mau menyimpulkan kegiatan hari ini? Ayo siapa? Ini di sini introvert semua. Spontan. Ayo, kesimpulan hari ini. Ayo, Regina. Jadi kesimpulannya untuk hari ini kegiatannya sangat seru, terus semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terus kita dapat dari kegiatan ini kita sedang jatuh, ada masalah, kita jangan langsung menyerah, tapi kita harus balik lagi, mencoba terus sampai bisa. Untuk kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke. Saya semua ya. Dan mungkin pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita bisa lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya hari. Maka untuk menutup kegiatan hari ini, silakan disiapkan. Sudah,
mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat.